Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Feryani Zanovalia, di mana pada kesempatan kali ini saya akan melakukan micro teaching untuk mata pelajaran fisika SMA, khususnya untuk materi hukum kekekalan energi. Pada materi hukum kekekalan energi ini terdapat 3 submateri yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu energi kinetik, yang kedua yaitu energi potensial, dan yang ketiga yaitu energi mekanik. Oke, sebelumnya kita perlu mengetahui ya terlebih dahulu apa itu energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha sehingga dapat terciptanya suatu kegiatan, di mana semua energi yang ada di alam semesta ini tidak dapat dihilangkan ataupun dimusnahkan. Karena definisi dari hukum kekekalan energi itu sendiri merupakan suatu teori fisika yang menyatakan bahwa energi memiliki sifat yang kekal, tidak akan terjadi perubahan atasnya sepanjang waktu. Di mana bunyi dari hukum kekekalan energi itu sendiri yaitu energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah bentuk menjadi energi lain. Contohnya pada setrika, di mana setrika ini mengalami perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Contoh lainnya yaitu pada kendaraan bermotor, di mana bahan bakar yang digunakan itu akan mengubah energi potensial kimia menjadi energi kinetik sehingga kendaraan dapat bergerak. Contoh lainnya yaitu pada pembangkit listrik tenaga air, di mana mesin pembangkit listrik yang digunakan memanfaatkan energi potensial air untuk memutar turbin generator dan menghasilkan listrik. Hukum kekekalan energi di sini ya, yang dimaksud yaitu energi kinetik, energi potensial, dan juga energi mekanik. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi hukum kekekalan energi di sini yaitu massa suatu benda, percepatan gravitasi bumi, kecepatan benda, dan juga ketinggian benda. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis hukum kekekalan energi. Yang pertama yaitu energi kinetik, di mana energi kinetik merupakan energi yang ada pada suatu benda karena geraknya, atau dengan kata lain, energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa. Jadi selain disebabkan oleh massa, energi kinetik ini juga bergantung pada kuadrat kecepatan benda tersebut. Contoh dari energi kinetik yaitu pulpen yang jatuh dari atas meja atau seseorang yang berjalan. Untuk menghitung energi kinetik, kita bisa menggunakan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK merupakan energi kinetik dengan satuan joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Kemudian yang kedua yaitu energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang ada pada suatu benda karena letak atau ketinggian benda tersebut. Atau dengan kata lain, energi yang ada pada suatu benda karena letak benda tersebut berada dalam medan gaya. Di mana medan gaya gravitasi ini akan menyebabkan benda itu akan memiliki energi potensial yang berbeda-beda tergantung dari ketinggian benda tersebut. Contoh dari energi potensial yaitu buah mangga yang tergantung di suatu pohon ya. Ini akan memiliki energi potensial, di mana ketika buah mangga ini jatuh, maka energi potensial yang di dalamnya itu akan berubah menjadi energi kinetik. Jadi energi potensial ini dipengaruhi oleh massa suatu benda, gaya gravitasi bumi, dan juga ketinggian benda. Untuk menghitung energi potensial, kita bisa menggunakan rumus EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon persegi, dan H adalah ketinggian benda dengan satuan meter. Kemudian yang ketiga yaitu energi mekanik. Energi mekanik merupakan penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial suatu benda.
Sehingga dapat dirumuskan EM sama dengan EK ditambah dengan EP, di mana EK adalah setengah MV kuadrat ditambah dengan EP adalah M dikali G dikali H. Membicarakan hukum kekekalan energi mekanik, ya, di sini dimaksudkan bahwa suatu benda pada titik manapun itu akan memiliki energi mekanik, ya, atau penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial yang selalu konstan. Sehingga dari hukum kekekalan energi mekanik ini dirumuskan EM1 sama dengan EM2, di mana EM adalah EK ditambah EP, maka rumusnya menjadi EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Kita turunkan rumusnya menjadi rumus yang lebih lengkap, yaitu setengah MV1 kuadrat ditambah MGH1 akan sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah dengan M kali G kali H2. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat contoh soal berikut, ya. Sebuah bola bermasa 0,1 kg dilempar mendatar dengan kecepatan 6 meter per sekon dari atap gedung yang tingginya 5 meter. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon persegi, berapakah energi kinetik bola pada ketinggian 2 meter? Oke, pertama-tama kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Ya, yang diketahui yaitu massa suatu benda sebesar 0,1 kg. Kecepatan awal yaitu V1 sebesar 6 meter per sekon. Ketinggian pada kondisi 1 yaitu 5 meter. Diketahui gravitasi buminya sebesar 10 meter per sekon persegi. Kemudian yang ditanya adalah energi kinetik bola pada ketinggian 2 meter. Berarti di sini ketika H1-nya 5 meter, H2-nya adalah 2 meter, berarti yang diminta adalah EK pada kondisi yang kedua. Yang ditanya adalah EK 2-nya berapa. Oke, berarti di sini ada dua kondisi, ya. Kondisi yang pertama pada ketinggian 5 meter, kondisi yang kedua yaitu pada ketinggian 2 meter. Maka kita menggunakan rumus hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EM1 sama dengan EM2. Kita uraikan berarti EK1 ditambah dengan EP1 sama dengan EK2 ditambah dengan EP2. Oke, kita masukkan rumusnya EK1 berarti setengah M P1 kuadrat ditambah dengan EP1 yaitu M dikali G kali H1 sama dengan EK2 berarti setengah M P EK2-nya tetap EK2 saja. EK2
ditambah dengan EP2 TM dikali G dikali H2. Ya, kita masukkan berarti setengah dikali M-nya 0,1 kali V1-nya itu 6 kuadrat ditambah dengan M-nya 0,1 kali gravitasinya 10, H1-nya adalah 5 meter, sama dengan EK2 ditambah dengan M-nya 0,1, gravitasinya 10, H2-nya yaitu 2 meter. Kemudian kita hitung setengah kali 0,1 kali 6 kuadrat, hasilnya 1,8 ditambah dengan 0,1 kali 10 kali 5 yaitu 5 sama dengan EK2 ditambah dengan 0,1 kali 10 kali 2 yaitu hasilnya 2. Maka EK2 sama dengan 1,8 ditambah 5 dikurang 2 yaitu 4,8 Joule. Berarti jawabannya yang B. Oke, kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu benda dengan massa 3 kg dilempar vertikal ke atas dan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jika gravitasinya 10 meter per sekon persegi, berapa energi potensial benda saat mencapai titik tertinggi? Oke, kita tuliskan yang diketahui ya, massanya yaitu 3 kg. Dengan kecepatan awal berarti ini V1-nya yaitu 20 meter 20 meter per detik dengan gravitasi 10 meter per sekon persegi. Berapa energi potensialnya saat mencapai titik tertinggi? Berarti EP pada Hmax ya. Ini berapa? Oke, berarti kita harus tahu kondisinya terlebih dahulu ya. Jadi ada suatu benda ya. Benda ini mula-mula memiliki ketinggian 0 meter, berarti saat di dasar ya. Dia dilempar ke atas gitu ya. Dengan kecepatan awal berarti di sini ya. Ini ada H1-nya 0, P1-nya yaitu 20 meter per sekon. Nah, dilempar ke atas kan berarti ada perubahan ketinggian ya. Di sini adalah posisi yang kedua. Di sini dikatakan bahwa bendanya mencapai titik tertinggi, berarti H2-nya adalah Hmax.
Nah, seperti yang kita tahu bahwa pada ketinggian Hmax itu V-nya akan bernilai 0. Ini V yang kedua. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus hukum kekekalan energi mekaniknya, yaitu EM1 sama dengan EM2. EM1 yaitu EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah dengan EP2. Oke, kita masukin rumusnya. EK1 setengah MP1 kuadrat. EP1 yaitu M dikali G dikali H1 sama dengan EK2 berarti setengah M P2 kuadrat ditambah dengan EP2 berarti M kali G kali H2. Oke, kita masukkan berarti setengah M-nya itu 3 kg. P1-nya tadi 20 meter per detik kuadrat. 20 meter per sekon ya dikuadratkan. Ditambah dengan M-nya 3 kg, gravitasinya 10 meter per sekon persegi. H1-nya itu 0 ya. Sama dengan setengah dikali dengan masanya tadi 3 kg V2 ya. Berarti nih pada ketinggian maksimum kecepatan itu 0. Di sini 0 kuadrat ditambah dengan di sini yang diminta energi potensial berarti kita tulis EP2 saja. Ya, kita hitung setengah kali 3 kali 20 kuadrat yaitu 600 ditambah dengan 3 kali 10 kali 0 ya 0 sama dengan setengah kali 3 kali 0 kuadrat 0 ditambah dengan EP2. Berarti EP2-nya sama dengan 600 Joule. Jawabannya yang D. Ya, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa pada ketinggian 0 meter ya atau pada keadaan posisi di dasar gitu ya, dia memiliki suatu kecepatan ya. Namun ketika dia mencapai ketinggian maksimum, maka dia memiliki kecepatan 0. Jadi bisa disimpulkan bahwa energi mekanik pada kondisi 1 ya, pada ketinggian 0 meter itu hanya memiliki EK saja ya. Sedangkan pada ketinggian maksimum dia hanya memiliki EP saja. Baik, sekian penjelasan saya mengenai hukum kekekalan energi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.